Dan dia mulai, aduh ini bagaimana, ini peninggalan ayahku, ini warisan, ini kenang-kenangan. Oh dia heboh, dia ribut begitu. Firman Tuhan berkata, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Saya tambahkan sedikit. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kau bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Sebab ketika kita lagi tertekan, kita lagi depresi, mungkin banyak hal yang kita pikirkan. Ketika saat itu kita mengambil satu keputusan, biasanya keputusan yang diambil itu salah. Nah, ini ada seorang bapak, dia bekerja di sebuah peternakan, di sebuah ranch begitu ya. Nah, satu saat dia masuk ke yang namanya gudang jerami. Nah, kemudian dia mau ngambil tuh jerami-jerami untuk diberikan kepada kuda-kuda yang ada di ranch itu. Tiba-tiba ada jam arloji kuno yang bentuknya bulat, kemudian ada rantainya, dia tadi taruh di saku, itu jatuh di antara jerami. Wah, bapak ini panik. Dan dia mulai, aduh ini bagaimana, ini peninggalan ayahku, ini warisan, ini kenang-kenangan. Oh dia heboh, dia ribut begitu. Dia bongkar jerami itu ke kanan, kiri, kemana saja dia bongkar, dia tidak menemukannya. Akhirnya dia putus asa, dia duduk di sana dan dia menangis. Dan dia mengeluh dan dia berkata, ini peninggalan orang tuaku, ini warisan. Kok sekarang masuk di jerami ini, bagaimana bisa menemukannya? Nah tiba-tiba lewatlah seorang anak kecil, ya sekitar usia 8-9 tahun begitu. Anak ini bertanya, Bapak kenapa kau menangis? Si bapak berkata, arloji kuno saya jatuh, itu adalah peninggalan orang tua saya. Kemudian anak itu berkata, jatuhnya di mana? Ya di daerah ini, di sini. Kemudian anak itu berkata begini, Bapak bisakah kita cari bersama tapi Bapak tidak boleh bersuara. Bapak tenangkan diri, jangan berteriak, jangan bicara, kita tenang, kita hening. Akhirnya bapak itu nurut, dia tenang, dia hening, dan anak ini juga diam. Apa yang dikerjakan oleh anak ini? Dia memasang telinganya, dan tiba-tiba terdengar satu suara, tak, tak, tak. Nah itu suara arlojinya. Nah anak itu pelan-pelan menuju kepada bunyi daripada arloji ini. Dan akhirnya singkat cerita dalam waktu yang sangat cepat dia bisa menemukan arloji itu di tumpukan jerami. Jadi dari kisah ini ketika anak ini berkata tenang, nah anak ini ngerti kan jam itu ada bunyinya. Dan kalau jam kuno itu bunyi detik-detiknya itu keras sekali. Dan akhirnya dia bisa menemukan. Ini juga yang Tuhan ajarkan buat kita. Kalau kita menghadapi begitu banyak masalah persoalan, jangan panik, kuasai diri kita dan jadi tenang. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil satu keputusan di dalam hikmat yang Tuhan berikan. Dan saya sangat percaya duduk diam di bawah kaki Tuhan itu adalah cara untuk kita menemukan jawaban-jawaban dari seluruh masalah kehidupan kita. Jadi saudara, kalau hari ini saudara sedang panik, saudara hari ini sedang gusar, saudara sedang depresi, ayo ambil satu keputusan. Kembali masuk ke kamar doamu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita akan bisa mendengar setiap daripada bunyi detik-detik jantung hatinya Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Dan apa yang kita dengar itu akan menyembuhkan, akan memulihkan keadaan kita. Bahkan kita bisa menerima jawaban dan kita tahu kita harus bertindak seperti apa. Dan kalau kita sudah dapatkan jawaban ini, maka segala sesuatu yang rusak di sekeliling kita akan diperbaiki dengan caranya Tuhan.